Ini adalah video singkat kami dari kelompok 40 praktik kerja lapangan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara yang berlokasi di PTPN 4 Kebun Dolok Sinumba, Kecamatan Hutabayu Raja, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan pertama yang kami lakukan adalah pemisahan bibit kembar untuk mendapatkan bibit yang bagus dan unggul yang berlokasi di PTPN 4 Kebun Bah Jambi. Bibit pre-nursery yang sudah diseleksi dipindahkan ke bedengan yang sudah dinaungi oleh paranet. Di sini kita dapat melihat bibit-bibit unggul yang sudah dipilih. Setelah itu dilakukan persiapan lahan, bahan tanam dan media tanam untuk pemindahan pre-nursery ke main nursery. Setelah media tanam terisi, dilakukan penyusunan sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Ini adalah bibit main nursery yang siap dipindah tanamkan ke lapangan. Selanjutnya ada di tanaman yang belum menghasilkan dilakukan kastrasi untuk menekan pertumbuhan generatif dan mendorong pertumbuhan vegetatif dalam jangka pendek. Tanaman yang kami kastrasi ini berumur kurang lebih 21 bulan. Selanjutnya dilakukan pemeliharaan tanaman belum menghasilkan dengan cara membersihkan gulma di sekitar piringan menggunakan arit. Kegiatan selanjutnya kami melakukan pemupukan di tanaman belum menghasilkan, yaitu dengan pupuk dolomit. Kami bekerja sama dengan teman-teman PKL dari universitas lain dan juga dengan karyawan. Penggunaan pupuk dolomit di tanaman yang belum menghasilkan yaitu sebanyak 500 gram per batang. Pengaplikasian pupuk dolomit di tanaman belum menghasilkan dilakukan secara sebar, yaitu disebar di sekitar piringan kelapa sawit. Untuk pemupukan selanjutnya yaitu menggunakan pupuk Omega Liquid. Pemupukan Omega Liquid ini dilakukan 5-7 hari setelah pemberian pupuk dolomit dengan dosis 1000 cc per tanaman dengan perbandingan 100 cc pupuk Omega Liquid dan 900 cc air. Setelah pemberian pupuk Omega Liquid, 1 minggu kemudian dilakukan pemupukan pupuk NPK dengan dosis 1 kg per tanaman. Selanjutnya, pembabatan gulma di tanaman menghasilkan. Pengendalian diawali dengan pembabatan dan pembongkaran akar gelagah. Hal ini dilakukan agar lebih mudah dalam pengaplikasian herbisida karena jenis gulma ini dapat tumbuh lebih dari 2 meter. Sehingga apabila tidak dilakukan pembabatan terlebih dahulu, maka pengendalian secara kimia sulit dan tidak efektif dilakukan. Berikut contoh pengendalian secara kimia, yaitu kemis piringan. Kegiatan selanjutnya adalah polinasi. Dilakukan penyemprotan polen pada tandan bunga betina yang meliputi pembersihan serudang bunga, penyemprotan polen, penandaan tanggal aspol pada pelepah, dan tandan yang telah berhasil diserbuki. Untuk kegiatan selanjutnya adalah pemasangan Caeromix sebagai pemikat serangga penyerbuk kumbang Elaedobius cameronicus. Caeromix itu sendiri berfungsi untuk meningkatkan agresivitas kumbang penyerbuk kelapa sawit Elaedobius cameronicus. Kumbang Elaedobius cameronicus sendiri dapat membantu proses penyerbukan bunga kelapa sawit. Adapun kegiatan selanjutnya yang kami lakukan adalah melakukan penanaman bunga turnera atau bunga pukul 8 yang berguna untuk mengundang musuh alami hama kelapa sawit,
Contohnya menarik Sicanus sp. Untuk kegiatan selanjutnya yang kami lakukan adalah sensus global atau global telling yang bertujuan untuk menilai tingkat serangan hama dan mengenal jenis hama yang memiliki tingkat serangan yang tinggi pada tanaman menghasilkan. Sensus global dilakukan dengan cara mengambil menggunakan drone dan kami mengambil satu sampel pelepah yang terkena serangan hama. Dapat kita lihat ulat api yang menyerang batang atau pelepah kelapa sawit seperti berikut. Setelah dilakukan sensus, kami melakukan pengendalian dengan cara fogging pada malam hari untuk memperoleh efektivitas terbaik dari serangan ulat api dan ulat kantong. Esokan harinya, kami mengikuti kegiatan pengendalian serangan Ganoderma yang dilakukan pembumbunan untuk mengurangi penularan serangan Ganoderma. Pembumbunan batang kelapa sawit dapat digunakan dengan menggunakan ekskavator dengan menimbun sekitar batang kelapa sawit setinggi 50 cm dari permukaan batang. Kegiatan selanjutnya adalah panen. Panen dilakukan dengan pengambilan buah dengan kriteria matang 5-10 biji brondol yang jatuh di sekitar batang. Pemanenan ini kami lakukan pada blok A tahun tanam 2005. Setelah dilakukan panen, buah dikumpulkan di TPH dan lalu dimuat pada mobil angkut yang telah disediakan oleh PT. Untuk kegiatan kami selanjutnya yaitu berada di pabrik kelapa sawit Kebun Dolok Sinumba. Di sini kami dipandu oleh Bapak Asisten Pabrik yaitu Pak Diki untuk mengelilingi pabrik kelapa sawit. Kami diarahkan di sini mulai dari timbangan. Di timbangan kami diarahkan dan diberitahukan bahwasannya timbangan ini mempunyai kapasitas 40 ton. Selanjutnya kami dibawa ke loading ramp. Di sini adalah tempat pengumpulan tandan buah segar. Setelah dari loading ramp, kami dibawa ke stasiun rebusan. Di stasiun rebusan ini mempunyai kapasitas olah 30 ton per jam. Setelah dari stasiun rebusan, kami diarahkan ke alat ulir tekan. Alat ini berfungsi untuk memisahkan buah dan minyak yang berada di dalam brondol sawit. Di sini asisten sedang menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Untuk limbah padat seperti janjang kosong dialih fungsikan ke lahan sebagai bahan organik, sedangkan limbah padat lain seperti cangkang dan fiber digunakan sebagai bahan bakar boiler sebagai penghasil uap untuk stasiun rebusan. Untuk hasil akhir limbah tersebut akan dibuang kembali ke tanaman belum menghasilkan. Inilah video singkat dari PKL kami. Terima kasih.